Teman-teman semuanya, saudara-saudara, siang hari ini kita lanjutkan materinya. Jadi untuk mid semester ini atau setengah semester ini itu materinya Anda simak dulu ya. Nanti baru setelah mid semester atau ujian tengah semester baru nanti kita buat kelompok dan Anda akan presentasi ya setiap kelompoknya ditayangkan ya setiap minggu. Kalau misalnya seminggunya itu bisa 2 kelompok, ya dipersilahkan juga karena kan pesertanya di sini banyak ya. Pesertanya di sini banyak. Jadi bisa nanti setiap minggunya nanti kita double ya presentasinya. Jadi untuk sekarang ini, untuk saat ini itu presentasinya dari saya sendiri sebagai dosen pengampu materi kuliah Al-Islam 1 ya atau akidah akhlak. Baik teman-teman semuanya yang di masjid juga ya, selamat bergabung, yang di rumah, yang di kantin, yang di jalan atau di mana aja lah ya, asal jangan di tengah jalan ya, nanti ketabrak lagi. Baik, selamat siang semuanya, semoga Anda sehat selalu. Baik, hari ini kita akan bahas tentang masalah Allah dan alam penciptaan ya. Itu mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang hadir sudah 50 peserta ya mahasiswa hari ini. Baik, untuk mempermudah materinya akan saya share ya melalui Zoom ini. Silakan teman-teman lihat dan simak penjelasannya, dan juga kalau Anda sempat silakan dicatat juga hal-hal yang perlu ya. Akan saya share screen ya. Nah, ini tentang masalah Allah dan penciptaan alam semesta ya. Oke, sudah kelihatan slide saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Allah dan penciptaan alam semesta ya. Tentu teman-teman, saudara-saudara semuanya ya pasti sudah tahu ya bahwa Allah adalah pencipta ya, pencipta alam semesta. Jadi tidak diragukan lagi, tidak ada manusia yang mampu, tidak ada makhluk yang mampu menciptakan alam semesta. Dalam keyakinan umat Islam, dalam keyakinan agama Islam bahwa Allah adalah Khalik ya. Khalik. Artinya Khalik itu adalah pencipta. Salah satu sebelum adanya manusia ini yang diciptakan apa? Itu adalah alam jagat raya gitu ya. Dengan segala keindahan dan segala kondisi dan keadaan yang ada di dalamnya. Jadi memiliki berbagai macam planet-planet ya. Yang dulunya memang belum ada manusia di dalamnya. Bahkan mungkin makhluk-makhluk yang bernyawa seperti manusia atau hewan-hewan mungkin juga belum ada. Atau bahkan mungkin sebelumnya belum ada tumbuhan. Tapi secara bertahap dan beransur-ansur, maka semuanya itu menjadi ada. Dari tiada menjadi ada. Itulah salah satu kemahakuasaannya Allah gitu, Tuhan gitu ya. Kita menciptakan dari tiada menjadi ada. Dari tiada menjadi ada. Jadi kenapa dia bisa menciptakan? Karena Allah adalah Maha Pencipta. Al-Khaliq ya, Al-Khaliq. Al-Khaliqul Alam, pencipta alam, pencipta dunia dan seisinya. Menciptakan dunia dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Baik teman-teman, saudara-saudara semuanya yang hadir ya. Jadi hari ini kita bahas tentang bagaimana keyakinan kita sebagai umat Islam ya, atau mungkin kalau ada teman-teman yang di luar Islam silakan disimak saja ya untuk materi kita. Ya mudah-mudahan ini menambah wawasan ya buat Anda semuanya. Ya. Baik, teman-teman semuanya, penciptaan pertama yang perlu kita cermati adalah bahwa di dalam penciptaan itu ada namanya proses ya. Proses, dan kemudian
bagaimana cara pembuatannya ya. Cara pembuatannya. Proses inilah yang kadangkala ada manusia yang mensalahartikan. Kalau ada prosesnya berarti katanya Allah mampu, kuasa, Tuhan itu kuasa, tapi kenapa ada prosesnya? Kemudian ada lagi cara pembuatannya. Nah, ini sebenarnya teman-teman, proses itu dan cara ini adalah bagaimana kita memahami bahwa segala sesuatu di atas bumi ini adalah memiliki ya memiliki proses. Ada yang prosesnya jangka pendek, ada yang proses jangka panjang. Nah, bukan berarti Tuhan tidak mampu menciptakan sekaligus gitu. Sama kayak kejadian kita ini. Kita ini kenapa ada prosesnya? Kenapa ada cara pembuatannya? Prosesnya kita ini ada dulu bapak kita, ibu kita kan. Bapak kita, ibu kita bisa berproses ya harus melalui pernikahan dulu kan gitu ya. Harus ada perkawinan. Baru nanti ada cara pembuatannya. Tapi nggak ada ya. Cara pembuatannya nggak saya jelasin di sini. Ya, ini rame nih. Proses dan cara itu menjadi hal yang lumrah. Itu yang namanya sunatullah ya. Bagaimana proses itu bagian dari pembelajaran bagi manusia. Supaya manusia itu berpikir. Supaya manusia itu menyadari bahwa segala sesuatu itu memiliki proses. Sama Anda bisa sarjana, bisa S1, itu karena Anda SMK, SMA dulu sebelumnya. Ya, Anda bisa S2 karena S1 dulu. Anda bisa S3 karena S2 terlebih dahulu. Itu yang namanya proses. Nah, oleh karena itu di dalam penciptaan alam semesta ini, teman-teman, semuanya juga memiliki proses. Jadi tidak semerta-merta ada gitu ya, langsung plek jadi lengkap semua isinya gitu. Supaya apa? Supaya manusia itu berpikir dengan kejadian demi kejadian, penciptaan demi penciptaan itu bisa jadi bahan evaluasi, bahan iktibar, bahan renungan buat kita semuanya. Teori Big Bang, pernah ada yang pernah dengar teori Big Bang? Apa itu teori Big Bang? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa kasih komentar? Coba. Saya Pak. Ya, coba. Saudara, siapa namanya nih? Jadi Big Bang itu tabrakan antara meteor dengan bumi gitu Pak. Jadi bintang jadilah planet-planet gitu Pak. Nah, ya, Masya Allah ya. Nah, sudah mendekati. Sudah persis. Kalau persis banget kan tentu orang yang ngeluarin teorinya itu ya. Nah, tapi intinya adalah letupan atau apa namanya? Letusan ya. Ya Pak. Atau tabrakan tadi. Karena memang pada dasarnya ya itu dalam sebuah penjelasan dikatakan bahwa teori Big Bang itu kan karena ada apa namanya letusan besar ya, letusan besar. Tapi nanti kita lihat ini kan teori Big Bang. Bagaimana nanti teori Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah ada kesamaan atau memang teori Big Bang ini mengadopsi dari apa namanya Al-Quran ya, yang memang jadi dari mana Allah itu menciptakan dari alam jagat raya ini. Oke, terima kasih Mas. Jadi ini teori Big Bang kita lihat di sini. Jadi semua benda pada dasarnya di alam semesta ini awal mulanya adalah satu wujud. Nah, itu sebenarnya kan nanti kan berarti karena ada letusan besar itu, dentuman besar, maka dia nanti berpecah-pecah ya, terpisah-pisah. Jadi awalnya itu teman-teman itu satu wujud dan kemudian terpisah-pisah karena adanya dentuman itu, ya. Atau tadi bahasa yang disampaikan tadi adalah letusan atau tabrakan yang besar gitu ya, sehingga dan yang tadinya satunya itu darinya satu menjadi berpecah-pecah atau terpisah-pisah. Big Bang atau ledakan, nah ini yang saya sampaikan tadi. Ledakan besar atau ledakan raksasa ya, dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta kini dengan cara pemisahan satu dari yang lainnya. Ada juga yang berpendapat terjadinya
beberapa planet itu karena adanya letusan besar itu ya. Nah, ledakan besar itu, ledakan raksasa itu kemudian menjadilah beberapa planet-planet yang ada di alam semesta ini. Jadi ini adalah teori Big Bang ya. Nah, kalau dari dalil penciptaan alam semesta yang ada dalam Al-Quran itu sebagai kitab suci kita sebagai umat Islam, itu dijelaskan dalam surah As-Sajdah itu ya. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Nah, ini jelas bahwa dalil penciptaan alam semesta itu telah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Terlepaslah tadi ada yang memiliki teori Big Bang namanya ya. Tapi meskipun demikian, sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, ya, atau sebagai umat yang beriman gitu ya, kita yakin bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Termasuklah langit dan bumi berarti kan ada di dalamnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan juga ada mikro-mikro yang terkecil, ya, binatang-binatang yang halus yang bahkan mungkin tidak kelihatan dengan mata langsung ya. Yang di antara keduanya itu ya, selama visi tati ayam, pada 6 hari. 6 hari itu tidak diartikan sebagai hari seperti yang diartikan oleh manusia gitu ya. Nah, tapi ya visi tati ayam. Bisa juga dikatakan ada 6 masa, 6 waktu. Ya, 6 masa simpelnya adalah 6 hari gitu ya. Atau seminggu gitu. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Bersemayam di atas arash. Ya. Kita tidak akan perdebatkan apakah Allah di atas arash atau tidak, tapi yang jelas bahwa di dalam ayat ini Allah katakan dia di atas arash bersemayam. Bersemayam itu bukan berarti duduk seperti duduknya Anda di atas kursi, bukan duduknya saya di atas kursi, bukan duduknya kita di atas tempat duduk gitu ya, atau di atas singgasana seperti pelaminan dan lain-lain dan sebagainya. Ya, ya, karena Allah katakan bersemayam di atas aras, ya udah sampai di situ. Jangan kita fahami, interpretasi atau Anda eksplor lagi. Dan Anda tanya bagaimana ya, kayak gimana kursi Allah itu, bagaimana kayak apa aras itu. Itu adalah hal yang gaib yang kita hanya meyakini saja bahwa Allah itu ya, Allah itu kuasa atas segala sesuatunya. Allah mengatakan bersemayam di atas aras, maka ya udah imani dan yakini ayat ini gitu. Seperti aras itu seperti apa, jangan kita tanya karena memang itu adalah suatu hal yang gaib. Suatu hal yang gaib bukan untuk dipertanyakan, tapi adalah untuk diyakini ya, keberadaannya. Seperti adanya malaikat juga ya. Ya, itu juga seperti adanya surga dan neraka gitu, hari pembalasan, alam kubur, itu kan suatu hal yang tidak nampak. Jadi kalau memang itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa itu ada, maka kita cukup meyakini saja. Inilah kewajiban kita sebagai manusia. Yakin kita bahwa ada alam kubur, makanya kita dikuburkan gitu ya. Karena ada alamnya di situ. Ada alam berbangkit, ada hari kiamat, ada hari di mana kita dihisab amal baik dan buruknya, dan di mana ada surga dan neraka. Orang yang baik amalnya maka masuk surga. Orang yang buruk amalnya maka masuk neraka. Itu jelas. Bagaimana cara meyakininya? Yakini bahwa itu adalah semuanya rahasia Allah. Kita hanya beramal saja di dunia ini. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong. Kita di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Dan juga tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain Allah. Baik di dunia ini tidak akan bisa ada yang menolong, kecuali Allah sendiri yang menolong. Kecuali Tuhan yang maha penolong. Tuhan yang maha memberi syafaat. Nah, jadi oleh karena itu, kita sebagai manusia, afala tatadzakkarun, apakah kita tidak berpikir tentang bagaimana kekuasaan Tuhan itu sendiri.
Kekuasaan Tuhan yang begitu maha dahsyat, maha agung gitu. Maha berkuasa dan maha melakukan apapun yang dia kehendaki gitu. Tanpa kita kehendaki, kalau Allah berkehendak maka terjadilah. Apa yang kita kehendaki, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi. Ya. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, bahwa di dalam keyakinan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala adalah bagian, ya, bukan bagian, adalah Tuhan yang mutlak kita yakini. Dan kita ini adalah bagian dari kekuasaan Allah yang amat kecil. Tuhan ini manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang kecil sebenarnya. Ya. Tidak seberapa gitu jika dibandingkan dengan alam semesta ini, kan gitu ya. Coba Anda misalnya naik pesawat kemudian teropong ke bawah, kelihatan nggak kita ini? Nggak kelihatan, itu baru dari pesawat. Gimana kalau misalnya dilihat dari arasy gitu ya, yang memang maha tinggi dan maha jauh ya dari bumi ini gitu. Itulah. Tapi bagi Allah itu tidak ada yang jauh, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah itu tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit, karena Dia yang ciptakan. Seperti Anda punya misalnya permainan, suatu suatu miniatur ya. Dunia ini bagaikan miniatur bagi kita ini. Kalau Anda punya miniatur rumah, miniatur sepak bola, atau miniatur singgasana, istana maksud saya, maka Allah itu bisa saja membolak-balikkan bumi ini, merusaknya atau menghancurnya atau membangunnya, seperti sebagaimana kita membangun sebuah miniatur. Yang memang itulah gambaran yang maha dahsyatnya Allah SWT itu maha kuasa dengan alam semesta ini. Maka yakini bahwa Allah itu adalah maha pencipta. Ya. Kita lanjutkan. Nah, Allah maha pencipta. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang mampu berkuasa, apalagi yang mampu mencipta ya. Kalau misalnya kita bikin kursi aja itu butuh proses ya. Butuh proses dan butuh alat dan cara, ilmu. Tidak semua kita bisa bikin kursi di sini. Ya, tapi Allah itu tahu segala cara, tahu segala ilmu, dan mampu membuat dan menciptakan segala makhluknya. Makanya intinya adalah bahwa segala makhluk yang di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang lain. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Baqarah ya. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kita kalau di rumah saja nggak tahu kita apa isinya dalam rumah. Kalau kita nggak lihat langsung ya, kita nggak tahu apa isinya dalam makanan aja misalnya. Apa aja isinya nggak tahu kita, ya kan? Kalau kita nggak baca deskripsinya gitu. Itu baru satu benda. Tapi Allah itu maha tahu dengan semua benda-benda yang telah diciptakannya. Ya. Maka Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu di bumi ini bukan itu. Fasawwahunna sab'a samawat. Dia itu menciptakan langit itu sab'a samawat, 7 lapis. Ternyata ada langit 7 lapis, 7 tingkat. Maka ketika Isra Mi'raj Nabi itu kan menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah gitu ya, menerima perintah salat 5 waktu itu. Nah, langit 7 lapis, bumi ternyata juga 7 lapis. Dan semuanya Allah itu tahu. Ya, setiap tingkatan, setiap lapisan, semua makhluk yang ada di setiap lapisan itu memiliki ya ciptaan-ciptaannya sendiri gitu. Dan Allah itu maha tahu dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau Anda di dunia aja, langit dunia aja Anda nggak tahu apa isinya.
Apalagi gini, kadang-kadang kita kan menyangka bahwa apa yang kita lihat di atas itu adalah langit gitu. Ternyata itu bukan langit. Yang di atas itu awan. Itu adalah batas pandangan kita. Di manakah langit? Ah, itu dia nggak tahu kita, wallahu a'lam. Bahkan ketika kita naik pesawat itu sudah melewati awan yang tinggi gitu ya. Ah, masih nggak kelihatan aja langit. Jadi langit yang kita lihat itu langit hanya sekedar batas dari penglihatan kita saja. Tapi langitnya itu ya maha tinggi, maha luas. Ya karena itu ciptaan Allah. Kenapa saya katakan luas? Ya karena kita nggak mencapai. Tidak bisa mencapai sudutnya, tepinya. Contoh misalnya, kenapa itu lautan luas atau bahkan mungkin maha luas, karena ciptaan Allah itu kan semuanya maha agung ya. Agung, ciptaannya itu luar biasa, maha dahsyat. Maka laut yang luas juga tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita jangkau gitu. Kenapa luas? Karena kita nggak bisa mencapai sisinya gitu. Beda kalau misalnya air di dalam tempayan, air dalam ember itu bisa kita lihat sisinya. Setiap sudutnya, setiap pinggir-pinggirnya, tepinya gitu ya. Tapi kalau Allah itu ciptaannya yang begitu luas, tidak pernah kita bisa. Bahkan orang mungkin keliling dunia, gitu, Marco Polo atau siapa dulu ya, yang pernah keliling dunia, dia tidak pernah melihat semua sisi dunia itu. Meskipun berupaya, yang namanya keliling dunia, saya yakin pasti ada sisi-sisi yang memang tidak akan bisa terjangkau dan bahkan itu terlewati. Allah Maha Pencipta. Oke, teman-teman. Ya, silakan dilihat. Ini ada matriknya. Allah adalah Khalik, Al-Khalik, artinya Maha Pencipta atau Sang Maha Pencipta. Nah, wujud Tuhan sudah dijelaskan dalam bentuk kewujudan di dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya juga kita tidak usah nanya seperti apa bentuk Tuhan itu gitu. Ya, bagi kita umat Islam cukup kita yakini saja. Allah ada, sesuatu yang ada itu kan tidak mesti harus kelihatan adanya gitu. Contoh misalnya angin saja yang sederhana. Ada angin itu ada, dia terasa gitu. Tapi pernah nggak kelihatan? Pernah nggak Anda melihat angin itu? Yang benar-benar lihat gitu. Bukan efek angin ya. Efek angin itu kan kalau dihembus ke kayu bergoyang, kalau ke ini bergerak gitu ya. Benda-benda atau ke air dan lain-lainnya gitu. Tapi yang angin itu kan nggak pernah kita lihat. Tapi ke bau-bau bisa, rasa bisa. Misalnya buang angin misalnya itu bau gitu kan. Rasa gitu ya. Anda yang buang angin pasti kerasa gitu. Ya. Jadi wujud itu, segala bentuk wujud itu tidak semuanya juga bisa kelihatan. Tapi ada dia, ada. Ya, banyak yang ada seperti rasa sakit misalnya. Adakah rasa sakit itu? Ada, tapi kelihatan enggak? Enggak. Paling kelihatan itu kalau misalnya kita luka ya ada darah. Ya enggak? Ada goresan, ada sayatan gitu ya. Sayatan tangan atau sayatan silat dan segala macamnya. Tapi yang rasa itu bisa enggak Anda lihat? Hanya bisa dirasa kan? Benar ya? Jadi hanya bisa dirasa. Tidak bisa diraba. Angin nggak bisa diraba, nggak bisa Anda pegang. Nggak bisa Anda rangkul. Tapi dia terasa. Jadi intinya teman-teman, tidak semua yang ada itu bisa kita lihat, bisa kita pandang. Ya. Tetapi setiap yang ada itu ya pasti ada akibat dan musababnya. Adanya angin, adanya rasa, adanya rasa sakit tadi, ada rasa rindu, ya. Ada rasa kangen dan lain-lain. Semua rasa itu kan tidak pernah kelihatan, bentuknya abstrak, tapi bisa dirasakan. Semuanya itu adalah diciptakan oleh Tuhan yang maha dahsyat, yang maha luar biasa. Allah tidak dapat disamakan dengan makhluk. Nah, itu ya dalam Islam, dalam Al-Quran, ya itu bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Dia tidak sama Allah itu dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Nah, baik. Tujuan penciptaan alam semesta, apa sih tujuannya? Pertama, dalam Al-Quran dijelaskan juga, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.
Ya, subhana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan ulat pun, bahkan nyamuk pun, bahkan cicak pun, semua yang diciptakan Allah itu, ciptakan Tuhan itu ada manfaatnya. Manfaatnya baik itu secara langsung bagi manusia maupun tidak langsung, atau mungkin bagi hewan-hewan yang lainnya. Tapi intinya ada semuanya. Kutu pun ada, ya. Kutu pun ada manfaatnya diciptakan Allah. Intinya kelihatannya mungkin mengganggu gitu ya. Kutu misalnya, nyamuk dan lain lalar misalnya, semuanya ada manfaatnya diciptakan Allah. Tentu sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Ada hikmahnya. Ciptakan langit, gunung, bumi, jurang, laut, semuanya pasti ada hikmahnya yang diciptakan Allah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir ya. Maka celakalah orang-orang kafir yang karena mereka mereka akan masuk neraka. Ini dalam Al-Quran juga. Kemudian semua makhluk memuliakan dan memuji yang maha pencipta dengan cara-caranya sendiri. Nah, ini. Allah itu adalah Tuhan yang dipuji-puji. Ya, Allah adalah Tuhan yang dipuji-puji, yang disembah. Maka umat Islam wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang menciptakan jiwa kita ini, diri kita ini, ya. Dia yang memberikan yuhyi wa yumit. Dia memberikan kehidupan dan dia juga yang mencabutnya kembali. Maka kewajiban kita adalah untuk memuliakan penciptaan dan memuliakan sang pencipta dan menghargai penciptaannya. Ya. Baik. Nah, ini tujuan hakiki dari penciptaan alam ini, termasuk manusia ya dan bahkan jin. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku, kata Allah. Dalam surah Az-Zariyat dinyatakan bahwa tujuan hakiki ciptaan makhluk ini adalah untuk menyembah, mengabdi kepada Tuhan. Maka oleh karena itu, lihatkanlah bahwa ini kita adalah makhluk. Makhluk itu butuh kepada Khalik. Butuh kepada Khalik. Maka seorang makhluk tidak boleh merasa sombong. Tidak boleh merasa angkuh, merasa takabur, merasa mampu. Tidak boleh merasa berkuasa. Ya. Karena yang maha kuasa itu Tuhan. Kita ini hanya makhluk yang dhaif, yang lemah. Ya, kan ada wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan, upaya, illa billah, kecuali hanya kekuasaan Allah. Kekuasaan Tuhan yang menguasai setiap jiwa-jiwa kita. Yang menguasai segala ciptaannya. Yang mengatur, yang mengarahkan, yang memelihara, bahkan yang menghancurkan, semuanya itu adalah kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan. Maka di dalam Islam kita tidak boleh ragu dengan segala apa-apa yang terjadi di muka bumi ini. Ya, karena itu kekuasaannya yang maha dahsyat. Banyak bencana-bencana, bala, musibah, ya, gempa bumi, tanah longsor, ya, bahkan juga ada kematian manusia, musibah kematian yang luar biasa. Kemarin itu ada musibah sepak bola dan segala macamnya. Pada prinsipnya, pada dasarnya itu kita yakin bahwa itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Ya. Cuman manusia itu ya bisa memilih seperti apa keadaan dia mati. Apakah dalam keadaan baik maupun buruk, itu dia yang milih. Ya, kalau dia beramal soleh, berbuat baik, maka biasanya orang itu juga mati dalam keadaan baik. Tapi kalau orang suka berbuat dosa, maksiat, maka dia juga akan dipanggil dalam keadaan bermaksiat. Maka alangkah baiknya kita sadari bahwa tujuan hakikat dari penciptaan kita itu adalah mengabdi. Jangan lupa abdikan diri kita kepada Tuhan. Ya, yang maha kuasa, yang maha
segala-galanya. Jangan sampai kita tidak menyadari itu. Banyak orang yang tidak tahu ya, tidak sadar bahwa segala yang terjadi pada dirinya, keluarganya, bahkan pada dunia ini itu adalah ciptaan Tuhan. Kejadian ya, peristiwa-peristiwa tentang kejadian ya, peristiwa-peristiwa tentang kehancuran, peristiwa-peristiwa tentang bencana-bencana, semuanya adalah kekuasaan Tuhan. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib meyakininya. Ya. Nah, ini ada tadi ya visit tati ayam, ada 6 fase ya. Saya mengatakan 6 fase atau pada 6 masa ya, 6 masa. Ini yang pertama, fase yang pertama tentang kejadian alam semesta itu, walam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu hal yang padu. Nah, itu tadi itu ya. Jadi alam semesta ini dulu masih satu ya. Masih satu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Maksudnya Allah itu ya menjadikan dari yang satu itu menjadi bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Ini dalam surah Al-Anbiya. Dan kemudian waja'alna minal ma'i hayyin. Waja'alna minal ma'i kan kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan Allah menjadikan dari air. Berarti ini salah satu fase yang pertama itu sebenarnya Allah juga menciptakan air ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Maka Allah itu menciptakan air itu kulla syai'in hayyin ya, agar segala sesuatunya itu bisa hidup. Afala yu'minun. Apakah kalian tidak beriman, tidak yakin? Coba deh, kalau nggak ada air nih kita mati nih. Ya kan? Bisa kehausan. Kalau orang mungkin nggak makan, lapar beberapa hari mungkin masih kuat. Tapi kalau orang nggak minum, ya kehausan itu hanya beberapa jam saja mungkin bisa mati gitu. Hidrasi dan lain-lainnya. Itulah pentingnya air untuk kehidupan manusia. Ini fase yang pertama ya. Fase yang pertama tentang penciptaan langit dan bumi dan seisinya atau alam semesta. Fase yang kedua, walladzi khalaqakum khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ila sama'i fasawwana sab'a samawat. Ini sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ya untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikan 7 lapis langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi itu teman-teman, dijadikanlah ya segala sesuatunya untuk kita di bumi ini. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, air, ya, bahkan laut juga, gunung juga, hewan-hewanan, semua yang melata di atas muka bumi Allah ini ada manfaatnya. Itu adalah tujuannya untuk bagi manusia, kehidupan, keberlangsungan hidup manusia. Makanya itu kan ada ya, hidup manusia itu kan ada tali kehidupannya ya. Jadi itu saling berkesinambungan, saling keterhubungan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya yang lainnya itu udah punah, itu akan berimbas juga kepada manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu semua yang dijadikan itu semuanya memiliki hikmah dan tidak ada yang sia-sia. Fase yang kedua ini. Yang ketiga, pendek saja, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dialah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang. Berarti ini Allah ciptakan ada siang, ada malam. Makanya jangan aneh. Ya, kalau misalnya lihat ada siang, ada malam. Ya, itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Jadi ini diciptakan langit, diciptakan siang dan malam itu agar manusia itu pada waktu siang bekerja kan, mencari penghidupan. Dan malamnya adalah untuk beristirahat, untuk menistirahatkan diri, untuk tidur, agar besok lebih fresh lagi, lebih semangat lagi dalam berusaha dan bekerja. Ini fase yang ketiga. Yang keempat, wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkan, terhampar. Ya, bumi terhampar yang tadinya belum berbentuk gitu ya. Dalam An-Nazi'at
Jadi bumi terhampar. Jadi bumi ini terhampar, teman-teman ya. Terhampar. Makanya kelihatan gitu ya, antara jarak satu tempat ke tempat yang lain itu, ya itu jauh. Karena dihamparkan oleh Allah. Dihamparkan. Terhampar. Setelah diciptakan, kemudian dihamparkan, supaya manusia itu menjalani kehidupan di atasnya. Di atas bumi itu. Ada yang bekerja, ada yang berusaha bertani, berkebun, berternak, bisnis, dan segala macamnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Fase yang kelima, waja'alna minal ma'i kulla hayyin hayyin kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatunya hidup, air. Berarti ini manusia itu diciptakan ya, makhluk semuanya diciptakan. Dan air adalah bagian dari salah satu kelestarian hidup manusia itu atau makhluk-makhluk yang lain. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Manusia tidak bisa hidup tanpa minum, tanpa mengkonsumsi air. Manusia, makhluk yang lain juga, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup tanpa ada air. Hewan-hewan tidak bisa hidup tanpa ada air. Maka semuanya itu tergantung kepada air. Makanya oleh karena itu musim hujan lebih dinikmatin daripada musim kemarau sebenarnya. Musim kemarau itu kesulitan gitu. Kalau musim hujan belum tentu biasanya semuanya itu kebanjiran. Tapi kalau musim kemarau biasanya semua orang akan merasakan dampaknya gitu. Ya. Fase ke-6, lahirnya kehidupan di muka bumi yang dimulai dari makhluk bersel, tunggal, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti visit tati ayam itu lengkap sudah ada. Yang ke-6 itu lahirnya semua makhluk-makhluk, tumbuh-tumbuhan. Ya, hadirnya tumbuh-tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi dengan oksigen bebas. Ini ada fase ke-6. Ini semuanya sudah terbentuk. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan planet lain sementara manusia hidup di muka bumi? Itu kan penyetabil gitu ya. Ada planet-planet lain, kan planet banyak. Ada planet itu berapa? 6 apa 7 ya? Ya. Halo, berapa sih planet itu? 7 ya? Planet-planet, ayo. Itu semuanya adalah ciptakan Allah. Gak ada yang jawab nih. Ada 8, Pak. 8. Nah, ada yang mengatakan 7, ada yang 8 ya. Intinya, semua planet-planet itu yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya planet itu banyak. Ya, planet itu banyak tuh. Cuman kita kan nggak tahu namanya semua. Planet itu kan bagian dari ini ya, yang tadi pecahan dari Big Bang itu, ya. Kemudian dia terpecah ke berbagai macam planet-planet. Cuman yang kita tahu kan ada di pelajaran itu ya, ilmu pengetahuan alam ya, atau apa itu? Hah? Gimana? Jadi kalau saya menjawab, planet itu banyak ya. Cuman yang kita ketahui secara umum menurut ilmu pengetahuan kan ada 7, bahkan ada 8 tadi ya. Banyak planet itu. Bahkan ribuan planet itu. Ribuan. Ya. Bahkan dari apa namanya ya? Dari bentuk yang kecil pun sampai yang sebesar-besarnya. Yang paling besar kan matahari ya. Matahari. Nah, berarti ada yang paling kecilnya lagi. Kita lihat bintang itu kecil, ternyata bintang itu lebih besar juga dari bumi. Ada bintang itu lebih besar daripada bumi. Bumi ini hanya berapa persen dari planet-planet yang ada di atas. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, maka kita yakini bahwa segala planet-planet yang ada di muka bumi Allah ini adalah ciptaan Allah. Masuk planet bumi yang kita tinggali ini. Ya. Baik. Nah,
Yang kedua siapa penemu teori Big Bang? Siapa yang mau ini nih? Ayo. Ini kan awalnya ya George apa? Georges Lemaitre. Masya Allah. Pasti bahasa Inggrisnya nih. Penemu Big Bang ya. Georges Lemaitre. Apa tadi? Saya juga Lemaitre. ya, saya juga nggak pasti bahasa Inggris ini. Nah, itu kan salah seorang ini ya, yang astronomi lah ya, astronomi ya, yang memang menggali dan mengkaji gitu ya. Tapi ada kesamaannya juga sih sebenarnya. Jangan-jangan dia juga mengadopsi dari teori Al-Quran gitu ya. Dari teori Al-Quran yang memang pada tahun itu, pada saat dia mengkaji itu teori itu, sehingga dia menemukan gitu. Kan dari satu padu yang awalnya satu padu kemudian kan bercerai-berai atau adanya ledakan tadi. Ya, ledakan itu memang kalau teori Big Bang ledakan kan dari besar menjadi kecil gitu ya. Terjadilah pecah-pecahan gitu ya. Nah, maka terjadilah berbagai macam planet-planet yang ada di muka bumi ini. Nah, dari itu juga ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an juga seperti itu. Yang awalnya wujud alam ini, alam semesta ini dari satu gitu. Kemudian ya terjadilah ya, beberapa fase, diciptakanlah berbagai macam kehidupan-kehidupan dan termasuk juga planet-planet yang ada di muka bumi ini. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah Anda ada kehidupan lain di planet lain selain manusia? Nah, ini silakan, ada yang bisa jawab. Apa yang mau jawab? Adakah kehidupan lain selain manusia di planet lain? Selain manusia di planet lain ada nggak kehidupan? Memang sih kita belum pernah ke planet Mars atau kemana ya. Tapi ada ya. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Benar. Ada. Menurut NASA Ada, Pak. NASA ada Pak di Mars. Kan Mungkin kehidupan. ada, Pak. Kan kehidupan lain. Bukan karena belum pernah ke sana ya. Ya. Kehidupan lain pasti ada. Ya. Tapi bentuknya wallahu a'lam. Apakah adanya alien-alien itu juga saya juga nggak bisa pasti ya, karena dalam Al-Quran nggak ada juga dijelaskan alien. Itu kan hanya di film-film. Tapi bisa saja ada makhluk-makhluk lain yang memang hidup di planet-planet lain yang memang kita tidak tahu. Ya. Kalau saya meyakini ada. Ya. Ada makhluk lain. Dan bahkan manusia juga berupaya untuk hidup di planet lain kan gitu ya. Ya, kalau kita lihat gitu ya, upaya manusia ini di zaman-zaman masa depan itu pengen katanya pindah ke planet Mars, planet apa gitu macam-macam ya. Planet bukan Mars ya, apa yang lain gitu ya. Yang mungkin kemungkinan besar manusia bisa hidup di sana. Atau bahkan ada juga yang pengen berbulan madu ke bulan gitu ya. Itu hanya di lirik lagu ya. Bulan madu yang dijanjikan untuk ke bulan. Semuanya sia-sia ya. Nah, oleh karena itu di dalam Islam kita meyakini bahwa ada makhluk lain di planet lain. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga di luar Islam juga yakin itu ada. Cuman apakah seperti manusia? Wallahu alam. Kayak gimana bentuknya? Wallahu alam. Saya juga nggak tahu. Ya, tapi ada, yakin pasti ada. Ya, kan itu tadi. Semua yang diciptakan Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan di setiap benda-benda, makhluk-makhluk yang diciptakan di atas bumi ini pasti ada sesuatu yang menempatinya, ada fungsinya juga. Teori Big Bang apakah sama dengan Al-Quran? Nah, ini yang tadi sudah saya singgung ya. Bisa saja Big Bang ini, teori Big Bang yang Georges Lemaitre tadi itu, dia mengkaji Al-Quran juga, sehingga muncullah sebuah teori yang menurut dia gitu ya. Nah, tapi sebenarnya intinya dari Al-Quran itu kan dari satu menjadi berbagai macam model. Maksud tadi ya galaksi-galaksi,
planet-planet dan lain-lain sebagainya. Jadi dari satu padu, dari satu kesatuan menjadilah berbagai macam makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Dan termasuk tadi juga belum ada makhluk di atas bumi ini selain hanya hamparan kosong ya. Ada tumbuh-tumbuhan dan ada hewan-hewanan. Dan juga kemudian barulah ada manusia gitu. Dan itu memiliki fase-fase yang amat panjang. Fasenya sampai 6. Nah, ini tadi kenapa Allah menciptakan planet lain selain bumi? Siapa yang bisa jawab? Tadi sudah dijelaskan nih. Subhana ma khalaqta hadza batila. Ma khalaqta hadza batila ya. Tidak ada Allah ciptakan makhluknya itu di bumi ini kecuali ada hikmahnya, tidak sia-sia. Kenapa Allah ciptakan planet lain selain bumi? Ya, Allah ciptakan selain bumi ya. Kan saya bilang tadi, bumi ini bagian kecil aja dari ciptaan Allah. Ada matahari lagi. Fungsinya matahari apa? Kan untuk menerangi juga kan. Kalau enggak nanti malam terus aja. Bulan juga ada. Bintang juga ada. Jadi semuanya itu kan ciptaan Allah. Kenapa diciptakan selain bumi? Ya ada fungsinya masing-masing. Ada hikmahnya yang terkandung di dalamnya. Yang manusia tidak bisa mencangkau ya semua apa yang terkandung di dalamnya. Kecuali hanya sedikit saja. Ya misalnya tentang matahari misalnya. Itu banyak sekali manfaatnya ya. Termasuk juga buat kesehatan. Terakhir manusia tercipta dari air. Dari unsur air. Memang ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ini. Sebenarnya untuk jawab Anda semua. Tapi nggak apa-apa kita bahas. Manusia tercipta dari air. Benar, ada air. Bagian dari tubuh manusia itu, ada yang tahu berapa persen air dalam tubuh manusia? Sekitar 60-70, Pak. Masya Allah. Tuh bayangkan itu ya teman-teman ya. Banyak banget ya persentase air dalam tubuh kita. 60-70 katanya. Luar biasa. Intinya air itu mendominasi dalam tubuh kita. Kalau enggak kita dehidrasi, bisa mati dan mudah datang penyakit gitu. Makanya orang itu setiap hari harus mengkonsumsi air. Orang bisa saja berpuasa tiap hari, tapi yang namanya air, buat puasa dari makanan, tapi yang namanya air ini, kekurangan air itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang banyak. Maka air itu sangat mendominasi dalam tubuh manusia. Ya, inilah manusia tercipta dari air, bukan seutuhnya air semua. Kalau air semua nanti ya ditusuk pakai jarum malahan melempas apa nanti kempes. Jadi artinya apa? Manusia ya diciptakan mendominasi di dalamnya banyak air, porsinya itu banyak air. Ya karena itu kenapa manusia ada menangis? Ya tadi salah satunya mungkin barangkali ya, karena di dalam tubuhnya banyak air. Apalagi wanita kali ya. Jadi nangis gitu ya. Kenapa manusia itu sebentar-sebentar pergi ke toilet, buang air, ya kan? Pasti. Kalau ke terminal kita naik bus, pasti kalau turun air apa WC dulu. Kalau di bandara kita nyampe di terminal, ya kan, airport juga ke WC juga. Ini kan sebenarnya ini secara biologis gitu ya, secara tidak langsung kita melihat bahwa di dalam tubuh manusia itu memang dominasi oleh air. Gitu. Oke ya, jadi ada air di tubuh kita ini setiap bahkan mohon maaf setiap lubang itu mengandung air. Bisa apa namanya ada waktu-waktunya keluar air. Inilah kehebatan ciptaan dari Tuhan itu ya, luar biasa gitu. Dan kita tidak pernah merasa keberatan membawa air seporsinya sebesar itu dalam tubuh kita. Nah itulah barangkali teman-teman beberapa hal yang perlu kita cermati secara ringkas, secara singkat mengenai ya bagaimana penciptaan dari alam semesta ini. Ya, termasuk juga tadi yang mengenai bagaimana proses-proses fase demi fase yang dijalani oleh manusia. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan itu disampaikan, ya. Sambil nanti Anda silakan baca-baca kembali materi yang sudah saya share ya di dalam e-learning itu atau EdLink itu. Baik, bagaimana? Ada pertanyaan dipersilahkan.